Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Berikut ini adalah episode kedua penjelasan dari Bapak Mukhlis Pahraini tentang aplikasi Food Ingredients untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk pangan UMKM. Silahkan menyaksikan. Kira nanti kita mungkin diskusi eh, lewat chat aja ya. Saya minta hubungin karena dia seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan? Silakan. Karena Pak Budi, kalau rengginangnya di kampung saya di sana, bikin rengginang itu kan dari nasi. Ya. Nah, kalau memang bikinnya dari nasi, itu nanti bahan itu nanti, kalau bikin nasi kan ada airnya kan? Ya. Kan ada airnya yang dilibatkan di beras. Ya. Ya, nanti dikukus. Nanti artinya beras itu nanti direndam pakai air yang sudah ada bumbunya. Nanti bumbunya itu masuk ke dalam beras, baru nanti berasnya dimasak. Itu udah nanti nasi itu sebetulnya tidak hanya tahu kan kita bagaimana cara bikin nasi uduk? Halo? Ya, gimana? Ya. Nasi uduk itu masuk nggak santan di dalamnya? Pada saat beras. Iya, artinya ketika nasi uduk kita makan, ada nggak terasa santan? Iya, terasa. Iya, sama. Nah, sedangkan santan aja bisa masuk ke dalam beras, apalagi bahan lain, bumbu lain. Oh iya ya Pak. Iya, jadi artinya kalau sebetulnya nasi uduk itu, kalau mau mantap lagi orang nih, bisnis nasi uduk aja udah bisa. Direndam pakai santan, tapi santannya dikasih pandan, udah nasi uduknya rasa pandan. Oh ya. Oke. Iya. Oh, saya pengen nasi uduk itu ada rasa bawang putih, bisa. Ya. Oke. Ini mungkin teknologi saja. Teman-teman yang lain yang bisa hadir. Ya, jadi kalau memang begitu prosesnya seperti di kampung saya bikin rengginang ya, berarti bisa dilakukan dengan cara bagaimana cara masukkan santan ke dalam nasi uduk. Sangat sama. Jadi pada waktu masih saja itu nanti nasi itu jadi rengginang. Oke. Masih di cairannya ya Pak Mukhlis ya. Iya. Ya. Nanti kan biasanya kan nasi yang sudah jadi itu nanti kan dibentuk dia ya dijemur kan jadi kering. Habis itu baru digoreng kan? Ya. Ini informasinya tinggal dicetak bentuknya mau bentuk apa? Bentuk opal, bentuk ini kan? Informasinya pemahaman saya rengginang itu seperti itu di kampung saya. Ini dikukus ya, beras ketan dikukus lebih kurang 4 jam. Setelah itu diangkat. Baru setelah itu dibentuk. Nah, kira-kira untuk memberikan rasa bagaimana itu? Nah, padahal sebetulnya tidak harus dikukus juga bisa. Kan masak nasi itu kan masak nasi ketan itu kan ada 2. Kalau di kampung saya masak ditambahkan ke dalam ketan tadi, itu ibu saya dulu bilang airnya segini itu dari permukaan ketan itu. Segini nih. Oh. Kalau airnya di atas, kita dulu kan menanak nasi kas. Ya. Nah, jadi bisa. Jadi tidak harus dikukus. Oke. Jadi masak nasi seperti biasa, tapi nasi ketan yang dimasak. Lalu kan diambil itu nasinya. Nasi ketan itu diambil, nasi ketan tahu ya, ketan ya. Ya. Kayak kita bikin ketan lah Pak Budi. Iya. Oke. Kayak kita bikin ketan. Tapi kita masukkan bumbu di air ketan tadi. Jadi ketan itu direndam, rendamannya bumbu. Lalu kita masak ketan tadi. Lalu kan seperti kita mengambil nasi kan, masukkan ke dalam wadah cetakan, dicetak. Habis dicetak, dijemur. Habis dijemur atau dikeringkan, sudah jadi rengginang, tinggal digoreng. Ya. Oke, paham Pak Mukhlis. Oke, teman-teman yang hadir mungkin ada yang mau tanya. Dari Pak Roni mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Roni? Silakan Pak Roni. Terima kasih Pak Budi. Ya. Kalau tadi rengginang tadi dikukus, kalau tidak direndam, kalau dikukus repot, nggak bisa masuk bumbunya. Bisa bumbu itu kalau ada rendam pakai air. Setelah rendam pakai air baru dikukus boleh. Ya. Oke. Pak Roni silakan Pak Roni. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam siap. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Saroni dari Surabaya, Pak Budi, Pak Muklis. Ya. Kebetulan kami pun juga produsen rengginang all varian, dan yang kami lakukan sudah seperti yang disampaikan tadi, kendala terkait ingredient ya, atau rasa ketika kita goreng itu satu akan berkurang aromanya. Tidak seperti yang diharapkan. Kedua, selang beberapa bulan dari masa expired, itu kita kuat hingga tanpa apapun, Pak, kita masih tanpa pengawet, itu tahan hingga sampai 6 bulan. Nah, itu ketika di pasaran setelah 3-4 bulan itu akan berkurang aromanya. Nah, itu mohon bisa mengatasi. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Roni. Yang pertama, kalau Bapak kemas itu, lalu Bapak cium di luar, Bapak tempelkan hidung Bapak di bagian luar kemasan itu, kemasan plastik itu, keciuman nggak aromanya? Rengginang sudah Bapak kasih bumbu dan sebagainya. Kemasannya plastik bukan, Pak? Kemasannya pakai aluminium foil. Oke, aluminium foil. Ya. Berapa lama dia itu crispy? Untuk crispy, Bapak, karena kita sampai 6 bulan masih, Pak. Aromanya kurang sudah 3-4 bulan. Oh, dari start awal. Artinya aromanya lebih dulu berkurang dibandingkan dengan kerenyahannya. Artinya aromanya sudah berkurang, renyahnya belum. Iya. Oke. Nah, jadi begini. Kalau misalnya renyahnya berkurang, sejalan dengan aromanya juga berkurang, berarti masalahnya ada di kemasan. Oke. Artinya kalaupun Bapak seal kemasannya, ya, Bapak seal kemasannya, seakan-akan dia itu sudah bagus kemasannya, seakan-akan ternyata tidak. Bapak kalau mau menguji seal itu bagus, Bapak coba isikan udara di dalam kemasan Bapak, udara Bapak kembungkan, Bapak seal. Bapak injak 60 kilo, Bapak punya putra orang beratnya 60 kilo. Bapak injak. Kalau ternyata kempes dia, berarti seal Bapak nggak bagus. Nah, Bapak pernah menguji kekuatan kemasan sealnya begitu? Belum, Bapak. Nah, coba nanti Bapak habis acara ini Bapak uji ya, Pak ya. Siap, Pak. Nah, kalau misalnya ternyata enggak kuat, nah Bapak boleh, bukan boleh, Bapak Bapak sebaiknya menggantikan jenis kemasan. Kemasan aluminium foil itu Pak macam-macam Pak, lapisan dalamnya Pak. Oke. Jangan-jangan lapisan dalamnya itu meleleh, tapi nggak sampai ke tingkat aluminiumnya meleleh. Jadi lapisan dalam aluminium itu ada lagi plastik, cuma tipis. Betul kan Pak? Iya, betul. Ya. Jadi kalau panas Bapak nggak bagus, itu tidak meleleh aluminium foilnya, yang meleleh cuma plastik. Berarti untuk sealer yang bagus, tingkat kepanasannya hingga menembus aluminium foil bagian luar ya Pak, yang ikut melelehnya. Bukan, bagian dalamnya, luarnya hanya berkerut-kerut aja. Berkerut, betul ya. Pak. Nah itu berarti bagus. Oh, ya. Nah kalau dalam pabrik besar, yang berkerut itu nanti diratakan pakai roll, pakai ban. Ada ban kecil itu yang bikin dia bagus. Itu. Iya. Nah, Bapak kalau nggak punya itu, ya Bapak harus pakai tangan lah.
tekan gitu ya, lama begitu kan supaya dia rata rapi, baru diangkat. Nah, berarti produktivitasnya yang turun, yang rendah karena butuh waktu. Ya. Nah, setelah itu nanti Bapak uji. Udah isinya angin, ada orang 50 kilo, anak-anak muda, suruh injak. Suruh dia injak, jangan ditekan. Dia berdiri di atas itu. Kalau nanti dia keluar anginnya, bus. Berarti masalahnya di seal. Ya. Kalau nanti dia ternyata tidak tembus, berarti masalahnya di kekuatan bumbu. Berarti di bumbunya itu tidak punya daya ikat yang kuat. Nah, kalau gitu nanti Bapak harus ganti dengan bumbu yang ikatannya kuat. Ada bahan pengikatnya yang terdapat dalam bumbu tadi. Nah, kalau misalnya bumbunya itu yang bikinnya jago, maka dia tambahkan tuh bahan pengikat di dalam. Penguat rasa itu ya, Pak? Bukan penguat, pengikat. Pengikat rasa. Ya? Bukan pengikat rasa, pengikat aroma. Pengikat aroma, ya. Nah, contoh ya, Bapak kalau pasang parfum, kan Bapak semprotkan di baju kan, Pak? Iya, Pak. Oke. Itu berapa lama tahannya di baju Bapak itu? 2 hari masih ada aroma parfumnya atau udah hilang? Tergantung jenis parfumnya, Pak. Iya, tergantung jenis parfum. Nah, maksudnya itu tergantung daripada jenis parfum, di mana di parfum itu ada fixative agent. Fixative agent itu bahan pengikat. Pengikat aromanya itu. Kalaulah jenis baju Bapak, katunnya itu ada bahan pengikat di bajunya itu, sejenis serat, itu bisa tahan lama. Karena dia masuk ke dalam serat. Oleh karena itu makanya ada pewarna-pewarna bumbu-bumbu, tahu misalnya kunyit apa semuanya kita makan tertumpuk. Kenapa? Karena warnanya udah masuk ke dalam seratnya. Kalau terlalu lama, makanya kalau ada bumbu itu nempel, cepat-cepat dicuci. Pakai air gitu gini kan. Supaya tidak masuk ke dalam seratnya. Kalau semakin lama masuk ke seratnya, lama menyucinya baru lepas. Ya. Jadi beda Pak ya, bukan tadi Bapak bilang tadi penguat rasa, bukan. Kalau penguat rasa itu dari kurang manis menjadi manis, kurang gurih menjadi gurih. Ini bukan. Ini aromanya aroma balado. Hilang aroma baladonya atau menurun. Bapak tambahkan rasa keju. Kok aroma kejunya kok nggak ada ya? Karena aroma kejunya tidak terikat kuat. Siapa yang ikat? Ya bahan dalam keju tadi. Jadi ada bahan dalam keju tadi, karena ini teknologi ya, sains, tentu saya tidak bisa jelaskan karena ini know-how teknologi yang dimiliki oleh Pak Cira ya. Jadi Bapak ya tinggal ganti bahan saja. Ya, gitu. Baik, Pak. Ya. Artinya pemecahnya gimana Pak Mukhlis? Apakah bahannya itu perlu diganti gitu atau gimana sebenarnya pemecahnya? Iya, Mas Budi. Jadi itulah makanya kan ada produk yang unggul, ada bahan baku unggul, ada bahan baku enggak kan gitu. Misalnya bawang putih Pak Cira unggul, ya dipanasi sampai 24 jam, begitu, ya kan masih oke, ya. Itu unggul, punya orang lain KO, gitu kira-kira. Nah itulah teknologinya. Jadi misalnya ini pembalapnya sama-sama jago nih, tapi kan ini kan motor merek A, motor merek B, nah itu kan beda-beda. Sama kemampuan pembalapnya sama. Jadi disitulah kualitas bahan. Apakah ada kemungkinan yang memang juga memang gimana Mas Budi? Apakah ada kemungkinan juga bukan dari bahannya tapi mungkin pas perlu perbaikan di cara prosesnya? Oke, bisa juga dirubah cara prosesnya.
namun tidak banyak membantu. Hanya dia bisa memperpanjang lebih lama sedikit. Nah, kalau bisa dua-dua, dari bahan baku, bumbu, juga dari bahan dasar. Itu dua-dua. Jadi double cover. Nah, nanti setelah berjalan dia beberapa lama, kelihatannya sebetulnya barang saya ini bulan keempat sudah habis. Ya, kalau misalnya produknya bulan keempat sudah habis, ya nggak usah dirubah. Udah sempat masuk ke perut orang kan nggak perlu. Tapi kecuali kalau memang mau mengembangkan pasar sampai keluar pulau sana, yang barangkali habisnya sampai bulan ke-6, bulan ke-7, nah itu ya perlu ada perbaikan bahan bumbu. Kalau merubah bahan baku, ada konsekuensinya. Kalau merubah bahan baku, mau nggak mau juga kita merubah alat. Misalnya kita rubah bahan X dirubah dengan bahan Y. Tapi bahan Y ini punya kuat dia menahan, tapi cara mencampurkannya harus menggunakan alat ini. Kalau nggak nanti dia susah mencampurkannya, itu juga ada konsekuensinya. Kenapa orang sebisa mungkin orang merubah bahan tambahan, merubah bumbu tanpa merubah bahan dasar, itu kadang-kadang dipilih orang. Karena merubah bahan dasar itu ada konsekuensi ke mesin. Ya, sebenarnya Pak Mukhlis, kalau dari UKM ini sebenarnya sih diharapkan produknya bisa lebih tahan dari 6 bulan, Pak. Kalau bisa idealnya sekitar 8 bulan lebih, karena untuk modern market itu mintanya mereka minimum 6 bulan memang keawetannya, Pak. Jadi ini memang permasalahan mendasar yang ada pada teman-teman UKM. Yeah. Mungkin Pak Mukhlis bisa kasih saran kira-kira untuk memperpanjang usia produk ini sangat penting begitu Pak Mukhlis. Yang paling mudah itu kemasan diperbagus. Tadi coba dulu Pak Roni tes dulu kekuatan kemasan itu. Karena kalaupun aromanya keluar lepas daripada bahan, selagi kemasannya masih utuh, maka aroma itu berada di ruang dalam kemasan itu. Dan ketika nanti suaranya feedback ya. Sudah, okay? Pak. Ya udah. Nah, feedback. Nah, itu ada suaranya nyusul belakangan. Oke, udah bagus. Ya, tadi masih masih Pak Roni ya, yang on-nya sekarang masih Pak Roni. Baik, Pak. Oke, ya. Nah, ini suara saya ini muncul belakangan. Jelas kok Pak Mukhlis, teruskan aja Pak. Kenapa ya? Apa sinyal? Oh, teruskan aja ya. Yeah. Baik. Oke. Jadi selagi kemasannya bagus, maka aroma yang keluar dari produk itu keluar produk, berarti kan masih dalam kemasan. Oke. Lalu nanti dia keluar lagi, masih dalam kemasan itu, terakhir nanti dia nggak bisa keluar lagi karena ada tekanan di dalam ruangan kemasan itu. Kalau kemasannya bagus. Nah, saya khawatir kalau kemasannya nggak bagus, karena dia bertekanan, keluar dia pelan-pelan. Dari waktu ke waktu dia keluar sedikit, namanya bocor halus. Bocor halus itu udara luar kagak bisa masuk, bisa keluar. Kenapa? Karena udara luar tekanannya 1 bar. Sedangkan udara di dalam, akibat aromanya keluar, tekanan bertambah sedikit.
Ya. Kalau di snack itu kita lihat kan kembung kan Pak Budi, Pak Roni, snack itu kemasannya kembung nggak? Snack yang kalau ini pakai nitrogen, Pak. Belum ya. pakai. Nah, ya betul. Bapak pakai itu? Belum, Pak, belum pakai nitrogen. Belum, oke. Makanya mereka-mereka yang di perusahaan-perusahaan besar yang pakai nitrogen itu masuk ke dalamnya itu memberi tekanan supaya aroma di dalam nggak bisa keluar karena ditekan sama nitrogen. Selain nitrogen itu untuk membantu supaya bahan di dalam itu, produk di dalam itu tidak hancur kena tekanan, ya bisa dia berbentuk kayak pilo, kayak bantal begitu, dan juga fungsi nitrogen itu juga mempertahankan aroma di dalam. Karena aroma di dalam itu mau keluar, ada tekanan nitrogen di permukaannya, nggak bisa keluar dia. Begitu Pak Roni. Baik, Pak. Jadi coba Pak Roni direnungkan sejenak. Pak Roni bisa mencium aroma karena adanya perpindahan dari bahan yang ada aromanya ke hidungnya Pak Roni. Ya. Jadi kalau misalnya ada di depan mata kita ada apel atau ada jeruk, lalu Pak Roni mencium bau jeruk, berarti aroma jeruk itu pindah keluar ke udara, lalu udara itu Pak Roni hirup dalam bernapas. Oke. Nah, maka terdeteksi oleh bulu-bulu yang menangkap aroma itu yang ada syarafnya di sini. Bulu-bulu halus, bukan bulu hidung, bukan. Ada bulu-bulu halus gitu yang ya kayak itu, nggak tahu nggak kita kayak kecoa atau kayak apa tuh kan ada tuh apa namanya itu ya, kan ada tuh yang kecil-kecil halus, itu anunya tuh, itu ujung sarafnya mendeteksi aroma. Ya. Jadi kesimpulannya lebih ke arah perbaikan packing ya Pak Muklis Ya. berarti. Pak Muklis? Ya Pak. Jadi ke arah perbaikan packing yang lebih penting ya. Maka tadi saya katakan tes dulu kan, kita kan menyelesaikan masalah ini kan satu persatu. Ya, ya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya dengan cara dites tadi kuat dia. Teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Siapa yang mau tanya? Ya, suaranya feedback ya. Silakan, siapa yang mau tanya? Saya. Ya, silakan. Ibu Sinta. Ya, silakan Bu Sinta. Oke. Saya Sinta dari Malang. Malang ya. Saya punya produksi keripik singkong gadung. Nah, rencana mau bikin singkong langsung goreng pakai bumbu tabur. Tapi udah beberapa kali kok jadi sering melepuh kalau pakai bumbu tabur. Ya. Kalau pakai bumbu tabur sering melempem. Ya. Ya. Kalau nggak pakai bumbu tabur bagus. Biasanya kalau nggak pakai bumbu tabur, kan saya produksi selama ini keripik singkong gadung yang melakukan dulu. Selama ini produksinya itu. Pengen nyoba berkreasi, pakai produk goreng, ya.
Jadi Pak Muklis, jadi kalau Putus-putus ya suaranya, nggak jelas ya. Pak Muklis dengar suara saya? Pak Muklis? Kalau Pak Budi jelas. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya ulangi Ya. aja. Jadi selama ini kalau nggak pakai bumbu tabur biasa tanpa rasa itu nggak masalah ya renyah. Tetapi kalau pakai bumbu tabur kok melempem. Nah ini kira-kira pemecahnya gimana Pak Muklis? Ya, saya tanya lagi kepada Ibu Sinta, ketika Ibu tambahkan bumbu tabur itu berubah warna enggak? Ketika menempel di permukaannya itu dari waktu ke waktu, itu warnanya semakin gelap, apa enggak? Warnanya semakin cerah. Semakin gelap. Semakin kalau cerah, tapi bumbunya kayak nempel di singkongnya. Atau bahasa lain, semakin lama semakin menempel enggak? Iya. Ya, itu. Itu yang menyebab dia menjadi berkurang crispy-nya. Jadi bukan di bumbu taburnya ya? Bukan. Memang di bumbu taburnya. Masalahnya di bumbu taburnya, betul. Terus pemecahannya masalah gimana Pak Muklis? Jadi di bumbu taburnya, jadi gini, ciri-ciri bumbu tabur yang bisa melempamkan keripik itu, apabila dia makin lama, dia meleleh, semakin menyebar, semakin betul ya Bu ya? Ya. Semakin nempel. Iya. Ya. Nah gitu. Itu permasalahannya. Dia yang membuat dia menempel itu karena dia menyerap air yang ada di udara. Air di udara yang dalam kemasan. Kan Ibu kan ngemas ya? Ya. Nah, kayak gini nih kemasan. Kan ada udara di dalamnya ini. Ya. Nih, dalamnya ini ada udara. Di udara itu ada air. Lalu bumbu tadi menyerap air yang ada di udara. Sehingga dia lebih menempel. Semakin waktu dari hari ke hari semakin nempel. Nah, air yang diserapkan oleh bumbu tadi di udara tadi, itu yang membuat air itulah yang bikin melempem gorengan Ibu. Terus cara mengatasinya gimana Pak? Maka Ibu cari bahan bumbu tabur, bumbu taburnya yang diganti, yang dia bisa menempel, tetapi tidak banyak menyerap uap air yang ada di udara. Oke. Berarti kesimpulannya. Ciri-cirinya seperti apa Pak? Ciri-cirinya adalah Ibu coba kan bumbu tabur itu di atas piring, letakkan di ruangan yang tidak ber-AC. Lihat besok, meleleh enggak dia? Kalau dia meleleh, itu tanda-tanda bumbu taburnya menurut definisi kami kurang bagus. Jadi mohon maaf, misalnya kalau ada merek-merek begitu jenisnya ya kurang tepat buat produk Ibu. Tapi mungkin yang bumbu tabur yang tadi yang menurut Ibu nggak cocok tadi, menurut saya nggak cocok tadi, mungkin cocok dengan produk lain. Itu aja, itu bahasanya. Karena setiap produk itu kan sudah diuji coba sama yang bikin. Cuma masalahnya itu menggunakannya di mana. Kalau untuk kerupuk Ibu tadi kelihatannya bermasalah. Ya. Jadi kesimpulannya cara Pak. mengujinya gitu ya Bu Sinta ya. Ya. Oh, ya. Jadi kesimpulannya Pak Muklis, bumbu tabur itu kualitasnya macam-macam ya berarti. Kita kan tahunya ya bumbu tabur rasa ini, tapi
Jadi iya, nanti kalau Ibu Sinta nanti ketemu merek A, merek B, merek C, pilihlah nanti cara ngujinya gitu. Lihat, letakkan di atas piring, usah banyak-banyak, tipis-tipis saja di atas piringnya. Letakkan di ruangan terbuka yang tidak pakai AC. Ya, besok lihat mana yang sudah sebagian meleleh, yang mana yang enggak. Pakailah yang enggak. Oke. Udah. Tinggal nanti aroma rasanya sama, tapi yang satu mudah meleleh, yang satu tidak. Pakai yang tidak. Ya. Oke, Bu Sinta. Kira-kira Selama itu ini ya. Ibu kalau terima sampel cuma tes rasa saja, nggak tes uji yang lain? Enggak, Pak. Jadi beli, dicoba di rumah gitu. Rasanya enak, wes sudah gitu aja ya. Ya. Jadi ya nanti Ibu semakin lama, semakin sering nanti kita adakan acara begini, Ibu tahu nanti bagaimana uji bahan baku, bagaimana menguji bumbu. Ya. Jadi Pak Mukhlis harus diuji semuanya. Uji bahan baku, uji produk jadi. Sekarang khusus bumbu tabur aja deh Pak Mukhlis. Kira-kira bumbu tabur itu caranya nguji selain tadi diletakkan di piring, apa lagi selain rasa ya pasti ya. Kira-kira apa lagi Pak yang para teman-teman UKM itu perlu uji? Nah, kalau misalnya ada semut datang, berarti dia pakai gula murni. Kalau misalnya manis, rasanya ada rasa manis, tapi semut nggak datang-datang, bisa jadi pakai pemanis. Apalagi itu Pak? Menguji pemanis sama menguji tahan lama. Apalagi yang perlu nanti semuanya nanti Ibu Sinta nanti muntah lagi dengarnya. Apalagi Bang Mukhlis, diteruskan aja yang perlu diuji untuk bumbu tabur ini sekalian. Ini kan teman-teman hampir semuanya itu pakai bumbu tabur ini kira-kira. Maunya begini lagi, Ibu punya ayakan, Ibu uji seyogianya bumbu tabur itu dia lolos MES 20 atau MES 40, tahan MES 80. Tapi kan UKM kan jarang punya saringan. Ya. Sampai 80 MES itu 100 MES itu aduh susah, yang ada paling-paling saringan teh aja kan. Iya. Oke. Ini Pak Mukhlis ini. Makanya saya bilang tadi 2 poin itu aja lah ngujinya itu udah. Kalau bisa UKM menguji 2 poin tadi itu udah hebat lah. Oke. Mas Dwi dari Malang dari Atau Bapak mungkin punya rekomendasi merek. Merek nggak enak nanti Pak Mukhlis bicara di sini dipikir promosi produknya Pak Mukhlis gitu. Nanti nanti kontaknya bisa lewat Pak Mukhlis akan memberikan. Iya, ini yang kita kan bicara teknologi. Ya. Nanti Ibu Sinta bisa kontak. Ibu Sinta di arah mana? Daerah Malang. Malang? Ya. Nah, nanti akan direkomendasikan nanti ke satu toko yang beli produk kami hampir 10 ton lah 1 bulan ya. Enggak. Nanti jadi nanti dia barangkali bisa ngemas kecil nanti dia, atau nanti cabang saya Surabaya nanti Ibu nanti kontak sama manajer saya di Surabaya. Malang itu. Ya, nanti kontaknya akan diberikan. Saya janganlah jadi ini nanti kalau saya nanti promosi produk saya nanti kan nggak etis lah ya. Sedangkan kita bicara netral saja, bicara tentang teknologi lah buat UKM. Ya. Bu Ambar mau tanya apa, Bu Ambar? Ini waktunya juga sudah agak mepet. Bu Ambar? Silakan Bu Ambar. Bu Ambar mau Ibu Tamin masih di mute, masih di mute. Bu Ambar masih di mute. Bu Ambar? Sudah. Ya, halo. Ya, silakan. Ini produk saya kan sebenarnya ini dari Gliti. Gliti itu keripik singkong tapi yang crispy, Pak. Masalahnya kayak gini. Kalau dirasa yang manis itu sudah saya coba itu sampai 6 bulan itu nggak apa-apa, tapi crispy-nya masih, cuma itu baunya yang
agak berubah gitu loh. Terus agak sedikit ada Tengi. apa? Bukan tenginya nggak tengi. Cuma agak sedikit basah gitu loh, Pak. Itu gimana, Pak? Ibu kasih bumbu apa tadi? Pakai gula murni. Jadi gula saya rebus, terus saya saring, saya celupkan di yang gorengan pertama. Habis di gorengan pertama, terus saya goreng lagi. Oh, Ibu, gula itu termasuk Ibu goreng? Gimana? Lupa saya. Nggak bisa. Untuk penggorengan yang kedua. Yang penggorengan pertama kan saya goreng biasa. Oh, goreng biasa tanpa ada gula? Iya. Oke. Itu yang kedua. Terus yang sudah saya goreng tadi saya celupkan di air gula. Lalu? Terus saya goreng lagi. Oke. Terus setelah jadi? Setelah jadi itu bisa bertahan sampai 5 sampai 6 bulan, oke, nggak apa-apa, masih crispy. Cuma kenapa ya Pak kok agak sedikit basah gitu loh produknya. Ya, oke. Ibu pernah dengar gula cair? Iya, pernah. Ibu pakai gula kristal atau gula cair? Saya pakai gula kristal. Oke. Salah satu kelemahan gula kristal itu seperti itu, Bu. Oh gitu ya, Pak. Oke. Tapi nggak apa-apa. Kemasan Ibu apa? Plastik tadi? Kemasan saya plastik keypack, Pak. Ini seperti ini. Ya. Tadi seperti yang tadi Ibu tadi udah dengar tadi yang saya jelaskan sama Pak Roni sama apa tadi. Ibu udah coba tes kemasan Ibu itu setelah disil diinjak 50 kilo bocor apa enggak ya? Belum, Pak. Kalau itu belum. Coba Ibu baru coba tahu. Bocor apa tidak. Nanti Ibu bisa catat nomor WA saya sama Pak Budi atau melalui Pak Budi juga dilanjutkan. Kalau kemasan Ibu itu ternyata tahan, ya tidak bocor, itu berarti permasalahannya di gulanya. Kan gula itu macam-macam jenisnya. Jadi kalau memang kalau gula kan gini ya Bu ya. Iya. Gula kristal tadi ketika Ibu goreng dia bertahan ya di permukaan lapisan tadi ya. Terus lama-lama dia tuh meleleh sebetulnya meskipun Ibu tidak bisa melihat dia meleleh ya. Itu yang bermasalah. Berbeda dengan gula yang betul-betul memang awalnya sudah meleleh. Berbeda. Begitu ya. Berbeda ya. Jadi berarti lebih baik pakai gula cair ya Pak ya? Mestinya pakai gula cair. Oleh karena itu makanya teman-teman yang di Padang itu dia akan pakai gula cair. Iya. Tapi tadi sebelum Ibu beralih ke sana, Ibu uji dulu ya kemasan tadi. Itu mengujinya, maaf Pak, itu kalau mengujinya itu ada produknya atau keadaan masih kosong ya Pak ya? Masih kosong, angin isinya. Oh, angin isinya ya. Kalau nanti ibu injak injak itu jangan diinjak, bukan diinjak ya, diinjak aja berdiri di atasnya. Ya. Itu pakai kaki satunya ditahan kayak itik yang lagi tidur gitu kan, gitu, injak gitu kan. Nanti lihat kalau dia kempes pelan-pelan kempes, berarti sil ibu itu sudah tersil dengan bagus, tapi halus bocorannya. Yeah. Apalagi kalau dia Ibu injak langsung jus, itu lebih parah lagi. Iya Pak. Tapi ada yang kadang-kadang nggak terasa sama kita, dia kepes pelan-pelan itu halusnya itu lebih kecil dari ujung jarum. Itu lama dia, tapi menurun. Itu yang salah satu penyebab punya Ibu. Iya, terima kasih Pak ya. Ya sama-sama. Dicoba aja Bu ya. Pak Iya Pak. Mas Dwi Malang mungkin ada pertanyaan khusus yang mengenai cair gitu berkaitan dengan seasoning atau ingredient untuk produk cair. Ibu Tamini apa? Ibu Tamini produksi apa Ibu Tamini? Saya produksi aneka keripik Pak. Ya. Aneka keripik. Ya. Wah, di belakang Ibu itu banyak seperti ini. Banyak. Keripik sayur. Ini ada keripik singkong rasa gadung. Ibu pakai apa? Pakai mesin vacuum frying atau apa?
Pakai bukan vakum crying, biasa. Goreng biasa. Ya penggorengan biasa tapi pakai spinner. Pakai spinner. Oh ya, Ini keripik memang umumnya bambu. Ya. umumnya memang pakai Ya, spinner. keripik bambu seperti itu. Oke. Oke. Yumi. Waduh, mereknya bagus nih Yumi. Ya, brand Yumi. Oke, bagus nih, kreatif Ibu. Terus apa Ibu Tamini? Apa yang bisa dibantu Bu? Atau yang lain? Ini Pak, kadang ya itu Oke. tadi seperti apa tadi? Balado tadi. Kadang kan permintaan dari Hongkong balado yang balado cabai itu biasa. Cabai kan cabai awet kering. Tapi kalau yang barbeque itu kena angin, kenapa kan cepat meleleh. Untuk mengatasi supaya tidak cepat meleleh itu gimana? Kalau cepat meleleh kan nggak bisa tahan lama. Iya, tadi saya bilang tadi memang harus ganti bumbu. Jadi artinya sama-sama barbecue. Tadi Ibu Tamini tadi coba letakkan di piring begitu, ya. 1 hari besok itu meleleh nggak? Kalau dia meleleh, ya ada air di sekitar bumbu itu, berarti Ibu itu kurang bagus ya. Oke. Pak Muklis ini mungkin Ibu mungkin bagusnya untuk produk lain. Iya. Mas Dwi dari Malang mau ada yang ditanyakan Mas Dwi? Mas Dwi? Ya Bu. Ya. Mas Dwi dari Malang. Oke, kelihatannya Mas Dwi nggak standby nih. Iya Pak. Ada yang perlu ditanyakan ini Pak Muklis? Ini iya Pak. Iya. Belum maghrib ini. Iya. Masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan Mas Dwi. Terkait dengan mungkin karena waktu sudah sore atau mungkin sesi kedua nantinya terkait dengan produk cair Pak. Jadi biar fokus kali ini produk keripik-keripik atau mungkin ketemu lagi. Pak Dwi ini produksi kecap ya, bukan? Iya Pak. Pak Muklis tadi pagi kita sempat zoom juga di Asprindo. Pak Dwi Asprindo nih. Iya Pak. Wah, ini kewajiban saya nih bantu Pak Dwi nih. Orang saya Dewan Pakarnya Asprindo, kewajiban saya ini bantu Pak Dwi. Ya. Mungkin saya juga di JSM Pak. Ya. Ada juga di JSM. Ya, JSM Kabupaten Malang Pak. Masya Allah. Ya. Jadi double ini berarti berhubungan sama saya. Berhubungan 3 nih berarti. JSM, Asprindo. Ini binaannya Pak Budi. Wah, 3 ini. Iya Pak. 3 nyantong ke saya ini 3. Oke. Saya harus bantu Pak Dwi ini. Apa yang saya bantu Pak Dwi? Iya Pak. Kemarin sempat WA dengan Pak Didi terkait permasalahan yang saya hadapi terkait kecap pedas Pak kemarin itu. Karena rencana Pak Didi mau ke Malang, ternyata belum halangan, jadi belum sempat ketemu kemarin itu. Ya. Jadi kecap pedas. Wah, ini inovasi nih Pak Dwi ini. Kecap pedas itu harus ada kelihatan cabenya atau cuma pedas saja? Pedas kelihatan cabai, Pak. Pedas tapi ada juga cabenya? Iya. Wah, berarti cabenya harus halus ya. Harus halus, gilingan halus sehingga dia tidak misah-misah ya dari kekentalan. Ini kecapnya kecap manis bukan? Kecap manis, Pak. Ada 2 macam, manis sama kecap manis pedas. Oke. Kecap manis pedas. Nah, umumnya ini kasih tips sedikit. Umumnya orang pakai ekstrak cabai. Lalu biji cabai itu digiling, bijinya digiling halus, ya kecil-kecil gitu, taburin ke dalam kecapnya. Yang memberi pedas itu adalah ekstrak cabainya. Lalu kesan cabainya diberikan dari biji cabai. Nah, itu kira-kira. Itu kan ada tuh kecap di Thailand sana. Ya, itu juga begitu pedasnya, ya. Lalu biji cabai itu kalau digiling halus kan masih ada kelihatan putih-putih bintik-bintik ya, Bu ya, Pak ya. Lalu orang ngerasain kecapnya pedas. Nah, maka nanti tambahkan kecap nggak misah dia, gitu.
Tapi kan kalau misalnya nanti tidak ada komponen cabai terlihat, kan nanti kan bisa menimbulkan fitnah bagi ini. Padahal pedas itu ekstrak cabai, cuma bentuknya bentuknya itu dalam bentuk ekstrak cair, bisa ketemu, bisa larut sama kecap yang juga cair. Tapi untuk memberikan kesan ini is real cabai, real berasal dari cabai, ya harus ada bijinya kelihatan, meskipun kecil-kecil begitu. Ya, Pak Muklis, ini karena memang sini sudah hampir maghrib Pak Muklis, jadi ini bisa perlu kita hentikan bentar lagi. Teman-teman kalau ada pertanyaan menyusul silahkan WhatsApp ke saya ya, nanti akan saya teruskan ke Pak Muklis. Dan ini nanti akan kita rekam, dan saya berharap nanti Pak Muklis juga memberikan, sebelum saya upload ke YouTube, mungkin ya Pak ya, beberapa kesimpulan dari diskusi kita ini, nanti bisa poin-poinnya, atau kalau perlu semacam skema atau gambar nanti bisa tolong dilengkapi ya Pak Muklis ya, kira-kira seperti itu sebelum nanti kami upload ya. Oke teman-teman, mungkin kita sebelum diakhiri, kita gimana kalau foto dulu ya. Nah, seperti biasa, kalau nggak foto kan nggak afdol kata orang-orang. Yuk yang lain kalau mau foto silakan ditampilkan wajahnya. Senyum semua ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke Pak Muklis, jadi kesimpulannya sebenarnya saya lihat tadi banyak teman-teman ini yang tentang ingredient ini masih belum paham, artinya untuk mengetes kualitas ingredient juga masih belum tahu. Tadi sudah didapat beberapa tips dari Pak Muklis. Saya berharap kalau bisa dilengkapi Pak tadi tipsnya Pak Muklis ya, untuk mengecek kualitas ingredient seperti apa itu nanti bisa disampaikan lewat WhatsApp ke saya, nanti akan saya masukkan dalam YouTube-nya. Jadi teman-teman nanti juga lihat YouTube-nya ya, karena di YouTube nanti mungkin akan lebih dilengkapi. Bukan hanya rekaman dari ini, nanti akan ada tambahan-tambahan yang sifatnya tertulis. Oke, nomor HP saya yang nanti Pak. Maaf, sebentar Pak Muklis, nomor HP saya teman-teman yang belum tahu 0811. Pak Budi barangkali Ya, nomor HP saya 0811-321-573. Saya ulangi, 0811-321-573. Ada di grup BBB, silakan kontak saya. Gimana Pak Muklis? Ya, barangkali ini mungkin yang hadir 12 orang. Mungkin teman-teman mungkin belum terbayangkan atau mungkin belum menduga kalau pertemuan-pertemuan ini kita mau bahas teknologi dan menyelesaikan masalah. Jadi barangkali mungkin sesi berikutnya itu akan banyak yang bisa ikut bergabung, sehingga masalah UKM ini dalam waktu tahun 2021 ini selesai tuntas ya, sehingga pandemi mereda, UKM langsung take off. Ya, insya Allah Pak Muklis. Ya, memang nanti mungkin ada pertemuan selanjutnya yang mungkin temanya lebih spesifik lagi Pak ya, teknologi tentang apa nanti kita diskusikan. Dan teman-teman semua kalau misalkan memang ada pertanyaan yang spesifik yang perlu diketahui oleh teman-teman yang lain, ya kita nanti japri ke saya aja, butuh Pak Muklis bicara tentang apa begitu, nggak masalah. Misalkan teknik penggorengan misalkan, khusus kita bicara tentang teknik penggorengan. Kemarin kan kita teknik pengeringan kan Pak Muklis. Nanti kita coba bicara lebih spesifik Pak. Jadi kita kupas tuntas ya. Seperti Pak Dwi tadi, teknologi untuk barang cair, makanan cair. Nah ini mungkin kita juga akan khusus untuk seperti itu. Baik teman-teman, karena waktu ya sudah hampir maghrib. Sekali lagi terima kasih pada Pak Muklis yang telah meluangkan waktunya berbagi ilmu pada kita ya. Ini mungkin masih pertemuan awal, tetap kalau ada pertanyaan nggak usah sungkan-sungkan, Pak Muklis juga telah bersedia ya memberikan komitmen ke saya, akan berusaha menjawab semampunya, kira-kira begitu ya Pak Muklis ya. Kalau ada pertanyaan. Ya, semampunya saya plus UKM-nya juga bisa melakukannya dengan mudah itu. Iya. Baik, kalau begitu tentu kalau di forum-forum ilmiah lain, misalnya di levelnya PATFI,
Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan ya tentu penyelesaiannya ya yang mudah yang bisa masuk dengan bahasanya ahli pangan. Tapi kalau ini saya berusaha untuk mencari kalimat-kalimat yang membumi, bisa dilakukan di mana peralatannya ada di dapur Bapak Ibu. Kalaupun harus beli di internet gampang nyarinya gitu ya. Yang bisa dilakukan lah. Ya. Baik Pak Muklis, teman-teman semua terima kasih atas waktunya Pak Muklis sekali lagi. Dengan demikian pertemuan kali ini saya tutup. Nanti kalau ada pertemuan lebih lanjut ya ada di grup BBB ya. Baik, untuk teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Saya juga mohon pamit, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Kalaupun tadi saya mengatakan ada Ibu cerita masalah kualitas ingredient bumbunya ya. Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk merendahkan bumbu yang Ibu pakai saat ini, tetapi bagaimanapun setiap permasalahan itu kan ada penyebabnya. Nah, jadi saya hanya menceritakan penyebabnya saja ya. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan isi komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan tombol lonceng. Bagi pemirsa yang baru bergabung ke channel ini, silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Ayo ikut berbagi dengan cara membagikan channel tempat belajarnya para UKM ini kepada yang lain, agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dengan belajar pada channel ini. Salam BBB, berbagi bersama berkembang.